Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional tahun 2022, sekaligus memberikan nuansa baru bagi pengunjung, Museum Batik Pekalongan lakukan penataan ulang koleksi di ruang pamer. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional atau HBN tahun 2022, serangkaian kegiatan dilakukan oleh Museum Batik Pekalongan. Mulai dari lomba membatik tingkat pelajar PAUD atau TK, SD, SMP, dan SMA, hingga penataan ulang koleksi Museum Batik dan menjalin kolaborasi dengan LSP Kota Semarang terkait uji kompetensi pengrajin batik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Museum Batik Pekalongan Ahmad Asror pada Jumat 16 September 2022. Ia mengungkapkan bahwa penataan ulang atau rotasi koleksi batik di ruang pamer akan dilakukan secara bertahap. Rotasi koleksi akan dilakukan baik dari storyline maupun display koleksi agar nantinya dalam memeriahkan HBN tahun 2022. Ruang pamer Museum Batik memiliki wajah baru yang lebih menarik bagi pengunjung. Lebih lanjut dari 1.200-an koleksi museum, sebanyak 90-an koleksi batik dipamerkan di tiap ruangan. Untuk penataan kembali, pihaknya akan menyesuaikan kapasitas ruangan yang dimiliki dan berharap dengan penataan koleksi ini dapat memberikan nuansa baru dan berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau yang didisplay kurang lebih 90-an, karena memang keterbatasan ruang pamer, sehingga kita tidak bisa mendisplay seluruh koleksi yang kita miliki. Dari 1.200-an koleksi, hanya yang didisplay 90-an koleksi. Dan nanti kita untuk penataan kembali atau rotasi koleksi ini, display ini, nanti kita juga menyesuaikan jumlah ruangan yang kita miliki, dan kita harapannya bisa memberikan nuansa display yang baru, berbeda dengan yang sebelumnya. Kintana Ahna, Batik TV, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dukung peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Pekalongan siapkan ruang virtual. Mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga akan diisi. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat atau DPC Peradi Pekalongan mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Wujud dukungan itu salah satunya Peradi Pekalongan menyediakan 4 tempat ruang virtual dengan berbagai sarana pendukungnya, sehingga keberadaannya dapat digunakan anggota Peradi dalam melaksanakan mediasi elektronik. Demikian disampaikan Ketua DPC Peradi Pekalongan Haji Arif Nurrohman Sulistyo saat ditemui di sela-sela sosialisasi Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau PN Pekalongan, Dr. Haji Salman Al-Farisi di sela-sela rapat anggota cabang atau RAC 1 DPC Peradi Pekalongan berlangsung di Meeting Room Resto Segodalem Kota Pekalongan pada Kamis 15 September 2022 kemarin. Peradi Pekalongan akan segera mempersiapkan 4 tempat ruang virtual. Pertama di Doro, kemudian di Kajen, dan di Kota Pekalongan ada 2 tempat. Ini untuk memudahkan bagi teman-teman yang belum siap tempat virtualnya, maka Peradi Pekalongan menyediakan. Hal itu dengan harapan mempermudah anggota DPC Peradi Pekalongan ketika melaksanakan mediasi secara virtual. Hal itu dikatakan Arif didampingi Sekretaris DPC Peradi Pekalongan Damirin. Terkait kesiapan itu juga menjadi pembahasan dalam RAC 1, di samping membahas program-program kerja lainnya. Arif menambahkan diterbitkannya Perma dimaksud diakui semakin mempermudah ketika proses mediasi. Apalagi terhadap orang-orang yang secara usia sudah lanjut, mereka dapat mengikuti mediasi secara langsung. Oleh sebab itu diharapkan ada solusi sehingga tidak sampai masuk ke pokok perkara. Ada perdamaian di antara keduanya yang berperkara. Tadi seperti yang saya sampaikan ya pada saat ada sosialisasi dari Pak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa kita dari Peradi akan segera mempersiapkan 4 tempat. Nanti akan kita bahas dalam RAC. Yang satu nanti tempatnya di Doro, di Kajen,
terus kemudian di kota juga ada 2 tempat. Ini untuk memudahkan kepada teman-teman yang secara belum siap tempat virtualnya kita sediakan dengan harapan apa? Untuk mempermudah teman-teman anggota DPC Pradi Pekalongan Raya ketika melaksanakan mediasi secara virtual agar siap. Dan ini saat tadi dari apa penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, kami sangat antusias dan ini akan mempermudah ketika proses mediasi, apalagi terhadap orang-orang yang katakanlah usianya sudah cukup tua yang saya sampaikan, biar dia juga bisa ikut mediasi itu secara langsung. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Dr. Haji Salman Al-Farisi menjelaskan, saat ini Mahkamah Agung sudah berbenah salah satunya dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik sebagai semangat dan juga sarana untuk mempermudah dalam beracara. Salam menambahkan misalnya di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Cukup di Kabupaten Pekalongan dan disiapkan tempat ruang virtual. Disitulah mediasi dapat dilakukan secara virtual. Dan diharapkan ada win-win solution bagi mereka yang berperkara. Pihaknya berharap pasca diterbitkannya perma tersebut dapat didukung oleh semua pihak, sehingga akses kemudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Disinggung terkait kesiapan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2022, menurutnya Pengadilan Negeri Pekalongan sudah siap. Bahkan selama ini persidangan sudah dilakukan secara elektronik, baik perkara pidana maupun perdata. Menurutnya tinggal Pradi Pekalongan untuk mendukung hal dimaksud dapat menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Insya Allah efektif asal didukung oleh semua ya stakeholder, ya didukung semuanya. Jadi kita mediasi ini kan tentunya harus ada win-win solution, jadi ada kesukarelaan. Jadi kalau memang semuanya bersepakat niatnya nawa itunya untuk damai, insya Allah ini efektif. Segala sesuatu itu pasti yang terbaik sudah disurvei, sudah menerbitkan aturan ini, sudah kajian-kajian yang sudah matang. Insya Allah efektif, khususnya Pekalongan. Seif Robani, Batik TV melaporkan. Nah ini yang penting Pak, akses ke jadwal. Jadi kita mengarah. Lanjut. Nah, jadwal pertemuan tentunya diatur oleh mediator Pak. Nanti mediator mengaturnya. Tanggal berapa ini jam berapa? Kalau mediasi elektronik harus ada jamnya. Baik pemirsa, usai jeda berikut masih ada beragam informasi menarik dari Kota Pekalongan dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Daerah Kota Pekalongan dan sekitarnya.